Sayyidina Syekh Abdul Qadir begitu banyak beliau punya murid, begitu penuh yang ingin menuntut ilmu kepada beliau. Satu masa datang dua muridnya dan dia berkata kepada Tuan Syekh, "Wahai guruku, bagaimana keadaan kedua orang tuaku?" Yang menghadap dua muridnya ini dua-duanya sudah meninggal dunia. Dia punya orang tua. Anggaplah si A dan si B. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu taala anhu, beliau pun menyuruh kepada muridnya untuk selalu lazim membaca salawat kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Akhirnya satu hari, dua hari, singkat ceritanya, ketiga hari dua daripada muridnya ini pun melihat kedua orang tuanya, dan keadaan kedua orang tuanya dua-duanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena berkahnya seorang anak yang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Akan tetapi ada kelebihan dari si A. Si A, dia punya orang tua tidak hanya di surga, bahkan di surga di dalamnya dia diberi oleh Allah begitu megah rumahnya, begitu megah dia punya halaman surganya, begitu indah dia punya pernak di mana dalam surganya, lain dengan si B. Lalu setelah bangun, kedua orang ini pun kembali ingin bertanya kepada gurunya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Wahai Tuan Guru, alhamdulillah kita orang sudah berjumpa dan melihat bagaimana kondisi kita orang punya orang tua. Dua-duanya mereka dalam keadaan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena berkahnya salawat kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Tapi ada yang saya bingungkan." Kata Tuan Syekh, "Apa yang kamu bingungkan? Sedangkan kamu punya orang tua dua-duanya di surga." "Yang saya bingungkan setelah saya berbincang-bincang dengan teman saya si A, ternyata si A lebih istimewa dari orang tua saya." "Kenapa bisa begitu?" "Orang tuanya si A memiliki apa-apa yang tidak dimiliki orang tua saya, wahai Tuan Syekh. Kenapa ini bisa terjadi?" Lalu Tuan Syekh Imam Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada muridnya yang si A, "Apa yang kamu kerjakan wahai anak muridku?" Dua-duanya anak muridnya. Lalu si A berkata, "Wahai guruku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di waktu engkau memberikan nasihat, dari mulai engkau memberi nasihat sampai akhir engkau memberi nasihat, aku tidak pernah berbicara dengan temanku. Aku tidak berkutik dari majelismu, melainkan aku mendengarkan ucapanmu. Dan aku teringat ucapanmu, lisanku memperbanyak salawat kepada Nabi besar Maulana Muhammad." Lalu si B berkata, "Sungguh rugi dan aku tidak akan mengulanginya." "Mengapa semacam itu, wahai muridku si B?" "Karena dikala aku mendengar nasihatmu, kadang-kadang aku tertidur, kadang-kadang aku mengambil kembali air wudhuku yang batal, bahkan aku mengisi perutku yang lapar, bahkan aku sibuk dengan teman-temanku berbicara, bahkan aku pulang ke rumah sebelum majlismu selesai. Inilah yang menyebabkan kerugian bagi aku, sehingga orang tuaku mendapatkan kekurangan-kekurangan di dalam surganya." Hadirin, dari cerita ini sudah jelas, jangan di dalam majelis kita sia-siakan setiap detik.
setiap menit, setiap jam yang akan keluar dari majelis ini, karena rahmat yang turun berbeda. Rahmat, inayah, riayah, hidayah, taufik yang turun berbeda setiap detiknya. Dan contohnya adalah murid Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dua-duanya mendapatkan keberuntungan. Mereka mendapat surga, akan tetapi makam mereka, kelas mereka berbeda, dikarenakan anak mereka di alam dunia pun berbeda ketaatannya kepada Allah dan Nabi besar Maulana Muhammad. Mari hadirin, jangan kita sia-siakan dari cerita ini. Kita niatkan salawat yang kita baca agar Allah Ta'ala mengangkat derajat kedua orang tua kita, mengangkat derajat ibu bapa kita. Dan kita mohon tidak hanya derajat di dunia, akan tetapi derajat fil akhirah bersama para sahabat Nabi dan keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah, salamullah. Mana suaranya?